Shalom, selamat pagi kembali. Jemaat Tuhan yang berbahagia bersama sahabat GKPS TV yang terkasih. Pada pagi ini, nats firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab Ayub 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, profil Ayub adalah sosok yang sering kita dengar juga di tengah-tengah kehidupan kita. Ayub diberitakan adalah seorang yang sangat saleh, seorang yang sangat menaati Tuhan, seorang yang sangat menghormati Tuhan, bahkan tidak pernah mau memberikan hidupnya untuk melakukan kejahatan. Tetapi saudariku, kita tahu bagaimana dalam perjalanan hidupnya Ayub ditimpakan penderitaan. Saudariku, penderitaan Ayub adalah penderitaan yang tidak sekedar menderita begitu saja. Kita tahu secara keseluruhan bagaimana Ayub mengalami kehilangan dari apa yang dia punya selama ini. Kita juga tahu bagaimana Ayub harus ditimpakan sakit yang begitu parah dalam hidupnya. Saudara-saudariku, saat penyakit itu datang, saat derita itu ada dalam hidup Ayub, kita melihat dalam teks kita bagaimana orang penting di sekitar Ayub itu mengalami keterkejutan, bahkan keterkejutannya juga sampai membuat dia memberikan harapan pada Ayub suaminya yang menderita itu. Nats berkata, "Masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu?" Istrinya berharap bahwa kesalehan Ayub yang selama ini saat derita itu ada, dia mau kesalehan itu hilang. Bahkan istrinya dalam keputusasaan berkata bahwa kutukilah Allahmu maka engkau mati. Saudara-saudariku, jatuh ke dalam keputusasaan itu dapat dialami oleh siapa saja. Saat engkau putus asa, engkau mungkin salah mengenal Tuhan. Saat engkau sedang mengalami derita, engkau boleh ragu pada Tuhan. Saat engkau mengalami siklus kesakitan dan derita dalam hidupmu, engkau boleh mempersiapkan sesuatu yang tidak cocok dan tidak tepat menurut panggilan iman pada Tuhan. Sama seperti istri Ayub, dia jatuh dalam keputusasaan sampai pada akhirnya dia mau bahwa sakit yang diderita Ayub hanya akan selesai saat dia meninggal, saat hidupnya sudah berakhir. Ini adalah keputusasaan yang dapat melanda siapa saja. Selama ini, pendeta, aku kan sudah rutin untuk Tuhan. Tidak pernah hidup kami, hidup keluarga kami tidak membaca firman. Bahkan dalam setiap ibadah-ibadah, kami bersama keluarga senantiasa memprioritaskan pada Tuhan. Di mana Tuhan? Kenapa? Toh kami juga mengalami penderitaan dalam hidup kami. Bahkan setiap hal yang kami lakukan tidak pernah menghasilkan keuntungan yang besar bagi kami. Bahkan acap kali juga yang kami lakukan malah gagal. Di mana Tuhan? Pertanyaan yang sama, saudariku, mungkin kita tidak boleh menjawab itu semua. Tetapi satu hal jawaban kita adalah saat engkau menderita, bahkan sakit penyakit sedang melanda hidupmu, yang penting kita imani Tuhan ada bersama-sama denganmu. Tuhan tidak pernah jauh meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau mengalami sakit dan derita itu tanpa pendampingannya. Jangan putus asa. Jangan jatuh dalam semangat. Ayo hidupkan pengharapan kita pada Tuhan. Oleh karena itu saat istrinya berkata, kutukilah Tuhan, kita melihat bagaimana kesetiaan, kita melihat bagaimana loyalitas Ayub pada Tuhan. Dia berkata bahwa saat Tuhan memberi yang terbaik, saat Tuhan memberi juga yang terindah dalam hidup, apakah kita juga masih ragu pada Tuhan? Termasuk saat ada derita, Ayub memiliki keyakinan Tuhan ada bersama-sama dengannya. Tuhan hadir untuk menguatkan dia dalam penderitaan itu.
Mungkin saat ini penderitaanmu belum ada jawabannya. Mungkin sakit penyakitmu belum selesai. Tetapi meskipun keadaan itu masih terjadi, ikutilah apa yang dikatakan oleh Ayub. Allah senantiasa ada dan hidup bersama-sama dengan kita. Iblis dapat merusak pikiranmu. Orang-orang di sekitarmu, bahkan iblis yang jahat itu dapat mengambil pengharapan sehingga keputusasaan ada pada dirimu. Dengan yang kau berontak, kau akhirnya menjadi melawan Allah. Engkau meninggalkan Tuhan karena derita dan sakit penyakit itu. Tetapi saat kita dibacakan firman pada pagi ini tentang hidup Ayub, ada kekuatan baru. Aku harus kuat dalam deritaku. Aku harus kuat dalam sakit penyakitku. Sebab hidupku dahulu, hidupku sekarang, dan hidupku yang akan datang, Tuhan akan ada bersama-sama denganku. Cara Tuhan bukan seperti cara apa yang kita pikirkan. Tetapi cara Tuhan itu akan selalu yang terbaik dalam hidup kita. Kiranya kita semua dalam hidup keluarga dan persekutuan kita, marilah saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Di luar kita berdoa untuk orang lain, untuk sahabat, untuk siapa saja. Hal yang lain adalah tampillah menjadi seseorang yang terus memberikan harapan, bukan menaburkan keputusasaan. Tuhan Yesus akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati.